berada di KBK. KBK itu kuliner Bagus Kidul, bertempat di Desa Malangsari, Perbatasan Malangsari, Kedung Gowo, Kecamatan Tanjungan, Kabupaten Kidul. Dan di tempat wisata tradisional milik desa ini, saya ditemani teman saya, Konco Bambung, tapi uripe wis penak. Tahu lebih murah kok. Kemarin saya sudah mewawancarai para politikus dan banyak. Saya aku mewawancarai, bukan wawancarai ketemu bolong ini, bolong bambu sawang sini enak. Bisa ketika yang bengkel muda Surabaya keleleran. Nah, beliaunya nih Kang Danuji, sahabat KD ya, Kang Danuji. KD. Kita kangen ini sama UB channel ya. Iya. Terutama nek gedap terus kan biasanya kaitannya karo gedap dia. Kalau ngidul. Iya. Jadi jangan menjadi pakem tapi hanya untuk kasanah saja. Ini obrolannya warung kopi. Ya. Jadi sejak muda kita sudah bergelut, saling ketemu sampai dengan kumisnya. Ini kumisnya belum putih tapi ini kumisnya. Semiran. Semiran itu. Oke, terpenting sehat dan kami ingin memotret sebetulnya apakah itu pilkada atau apapun, bagi kami melihatnya dengan berbagai kacamata kuda ada, kacamata hitam ada, koco Suryo Pondo juga ada. Itu yang menimbulkan kadang-kadang persepsi kita berbeda. Yang pertama adalah Kang Marhen bergandengan dengan Mas Triandi dari PDIP dan Demokrat yang sudah ngetren kemana-mana, dari pelosok desa sampai pelosok kota. Kemudian yang kedua ada Gus Ipin. Sempat jeneng aslinya siapa? Apa? Muhammad Nur Ipin. Ya memang baru muncul ini, jadi kita mencoba untuk menangkap sinyalnya. Beliau bersosialisasi. Ya. Terus satunya wakilnya yang dijalankan dari PKB ini di Gerindra, Ausap Fajr. Lah, ini Mas, Kang Daunji, aku nek ngapuri calon pemimpin saya ini namanya Ausap Fajr. Mungkin lahirnya menjelang fajar. Jauh gitu ya. Keduanya sudah dideklarasikan oleh PKB yang rencananya akan diberangkatkan dari PKB, Gerindra dan P3. 3 partai ya? Cukup kursi itu? Oh cukup, karena P3 dapat 1, Gerindra dapat 6, kemudian PKB dapat 9. Kurang. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang dirujuk ke PKPU yang dibantu oleh Bawaslu kan hanya 10 kursi. Kayaknya ini backgroundnya dari Nahdlatul Ulama ya? Keduanya nih ya, menurut analisa kami itu baik struktural maupun kultural dari Nahdliyin. Oh iya. Jadi hijau hijau. Apa ini? Maksudnya selama ini kan Nahdlatul Ulama di kendaraan. Timbang di kendaraan terus wong pilkada kok dikadali kan gitu. Mending budal dewe kan gitu. Kira-kira ngono. Itu. Kemudian kalau Kang Marhen tadi bisa paham ya, karena Kang Marhen sudah menjadi 5 tahun memimpin Nganjuk, sudah di wakil bupati, menjadi PKP, menjadi PC, menjadi bupati resmi. Itu sudah terbukti selama edisi kemarin ya. Saya menyebutnya sudah sempat bersosialisasi dengan kawalan akademisi. Betul. Kan apa-apa tuh. Yang pro rakyatnya. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Wong mau menjadi bupati kok. Anggarannya undangan teko kan enggak sah-sah saja. Sing undang itu seneng. Ya. Terus Kang Marhen ini didampingi oleh Mas Triandi, seorang dari Demokrat yang memperaih suara 30.000 legislatif yang terpilih dari 30.000 lebih ya. Cuman belum dilantik. Nah, gue saya kan tetap calon wakil bupati.
yang katanya Trihendi OTW Pendopo itu ya? Ya. Kata siapa? Baik, kalau Bunda Ita ini dulu kan istrinya Pak Taufik Roman, mantan Bupati Nganjuk 2 periode, yang waktu itu belum sampai selesai penugasannya sudah sandung. Ya, dalam perjalanan biasa ya. Ya wajar. Apalagi dalam politik. Tapi kita kalau soal masalah pilkada ini bukan memfokus pada menunggu. Kita fokus ya jagone iki. Personil. Nah, Kalau kita ngomong Bunda Ita, kita ngomongnya beliau dulu sebelum purna kan menjadi sekda. Sekda Ketika Jombang. menjadi informasinya ya ketika menjadi sekda aku. Jadi saya melihatnya seperti itu, ya, melihat yang lain-lain. Oke. Jadi punya potensi besar. Kita punya potensi besar. Selain itu, saya ini ketok moto tenang. Kita mau tenang. Selama beliaunya Bunda Ita ini menjadi ketua tim penggerak PKK di Nganjuk, saat jadi istrinya Pak Taufik Bupati tersebut, kan dia PKK Nganjuk, oke. Kader-kadernya loyal sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa. Jadi itu tadi 3 profil antara 1, 2, 3, 1, 2, dan saat ini Kang Darji secara politis Rindu Bunda itu belum mendaftar di partai. Lah masalah itu dia sing ngasahake apa sing tirakat apa nunggu momennya pas itu. Coro Jawa, filosofi Jawa ya. Ngkal pedang, rekem, lirak lirik, leno pangidamu. Oh gitu. Tapi memang bahaya pada saat yang seperti ini muncul di detik-detik akhir kadang-kadang roh bahaya. Betul. Itu dalam pengalaman kita festival seni ya kan. Betul. Itu kadang-kadang kan kandidat itu kan disimpan di belakang. Betul. Pada saat Ujung-ujung dipanggil dia muncul. Set. Weng. Nah itu Untuk melihat Gus Ipin sama Mas Hasan Hajar ini lebih banyak hijau-hijau. hijau-hijau jelas. Maka PKB langsung Apel hijau. nggak menunda langsung ada rekop. Ya. Kalau Kang Manhen Masih dengan Mas Trihendi Kan biru. ini Merah ini sama biru. bukan hijau-hijau. Merah biru. Bukan hijau-hijau, merah biru ya. Merah biru ya. Merah sama biru. Sedangkan non sewu, elit di atas para politikus sedang bertempur merah melawan biru. Apakah berefek pada tidak sini? Saya pikir seperti dikatakan para politisi, Tom, bahwa pilkada ini adalah merupakan representasi. relaksasi Iya. setelah pilpres. Oh, Jadi tidak mesti Panas terus. konflik yang pada saat itu tercipta pada saat pilpres itu berlanjut Membara ke sampai pilkada. sekarang belum tentu ya. Enggak. Makanya apa? Makanya ketika waktu itu sangat-sangat rukun antara PKS, PKB dengan Nasdem ya. Ini contoh di Pilkada Jakarta bisa beda ya. Jadi namanya politik kadang-kadang yang abadi adalah Kepentingan. Musuh tidak abadi. Nah, itu. Yang abadi adalah musuh menjadi teman juga bisa. Musuh daripada musuhku adalah temanku. 2 bulan kurang ini tentu masih banyak perkembangan dan dinamika. Jadi yang menjadi A2, Kang Marhen menjadi A1. Misalnya ini terjadi, ini dua-duanya diuntungkan. Jadi gini melihatnya saya. Kang Marhen diuntungkan karena Mas Trihendi ini sudah terbukti punya 30.000 lebih pada saat Pilek. Padahal waktu itu 6.000 itu jadi minimal ya toh. Kemudian Mas Trihendi juga gitu, misalnya gandeng sampai benar-benar ke pendopo. Loh, berguru kepada senior selama 5 Wajar. tahun. Bahwa setelah 5 tahun Mas Trihendi itu masuk Lagi lagi satu. kan diuntungkan. Sampai kok malah waktu itu pikiran. Urung gelakon di urus kono. Punya kendal. Tapi ini baru perkiraan. Kayak dukun deh kenapa? Gini, Bung Teguh, gini. Jadi masih ada di sana Mas Karim, masih ada Mas Gondo, dan banyak. Ada lagi Oliver Martaung. Betul, dari luar daerah juga banyak yang
mau Pulau Nuwun sama-sama OTW pendopo Nganjuk. Jadi ini pembicaraan awal. Ini mau bikin yang warung. Nah, yang penting gede berisik gayeng. Ya, Persoalan sip. nanti Agustus kita diskusi lagi, ngobrol lagi. Lain lagi masalah. Perkembangan kan berjalan gitu. Saya juga ngobrol karo budayawan tuwek pada tuwek ini ya penak ya. Penak. Ya iso ngomong daerah, iso ngomong gitu. Terakhir kali Kung Damji. Sebetulnya Pilkada itu kan mencari pemimpin kepala daerah. Ya, warga itu menginginkan pemimpin yang sudah diteladani oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Arsa Sumtulodo, Ing Madya. ya, Arsa Sumtulodo, Ing Ing Madya. Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Jangan seperti yang sudah saya tidak mengatakan yang sekarang terjebak pada kasus pidana itu salah, enggak. Karena apa? Karena itu hanya bukti formal, tapi real politik. Saya mengatakan secara hakiki benar salahnya itu hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Karena apa? Karena ibarat kita menangis, kita keluar air mata. Orang kadang-kadang menganggap kita itu susah, tapi air mata keluar itu karena terharu, karena bahagia juga bisa. Itu antara fakta, antara real dengan kebenaran hati itu beda. Sehingga ini pun juga begitu. Dari tiga hal itu yang terpenting mereka punya niat baik, bangun Nganjuk. Siapa yang terbukti nanti masyarakat akan menilai. Dan warga juga harus semakin pandai. Jangan terlalu kita dikecoh oleh siapa yang menggunakan money politik, atau ada yang menyebut itu bukan money politik tapi syukuran, ada yang menyebut itu transport dari BPS, apapun namanya itu sah-sah saja, karena kalau dia salah mesti dia ditunjuk yang berwenang. Sing urip ke negara. Yo sing kaya apa dhewe ciri-ciri ini. Sebetulnya sing betul napa? Di mata saya terpenting kebutuhan mereka sembako stabil, petani ya tidak disulitkan oleh openi desa, pupuk mahal, waktu panen yo iso kayu larang terukur. Itu yang dibutuhkan itu di bidang kolek hankam ya, stabilitas keamanan, gak akeh maling, kemudian bidang budaya ada kemajuan karena Nganjuk itu tradisinya luar biasa. Ini ya, ekonomi lancar, ini semacam itu. Wah, komplit itu San. Komplit. Dan satu lagi menurut saya, selain membumi juga harus pro rakyat. Membumi. Ya, membumi lah, selain membumi juga harus pro rakyat. Dan kita sebagai orang Nganjuk tetap mengharapkan mempunyai seorang pemimpin yang sesuai kriteria tadi. Ya, Nganjuk jangan golput tapi nyoblos. Oh betul, ini himbauan KPU itu jangan golput, karena golput itu tidak baik. Bagi para calon semangat terus Ya. dan niati dengan niat baik konek bagi tenang. Ojo lali, Ojo lali janji ini. ojo janji deh. Karena bedanya pilkada karo PKB itu tadi. Nek PKB lali jadi, nek PKB agak-agak nek jadi lali. Luar biasa, ngomong kerong seniman itu bolak-balik. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kung Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like,